Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ria Maria Handayani. Hari ini kita akan membahas soal PPKN kelas 12, yaitu kelas MIPA dan kelas IPS. Baik, kita langsung saja ya. Untuk kali ini kita akan membahas soal PPKN yang ada di modul periode 1. Ya, jadi kalian bisa sambil mengambil modul kalian untuk sama-sama mengerjakan. Untuk latihan soal, menurut Sri Janti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia. Pendapat ahli di atas dapat dimaknai bahwa inti dari hak adalah kewenangan untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang dimiliki seseorang, karena pemberian orang lain, aturan hukum atau perjanjian, pemberian masyarakat, dan pemberian negara. Manakah dari contoh di bawah ini yang merupakan hak seorang warga negara? Baik, sebelum Ibu bahas, kita flashback dulu ke materi sebelumnya bahwa hak itu ialah segala sesuatu yang melekat dalam diri seorang manusia semenjak dia lahir. Jadi kalian harus paham dulu manakah di antara pilihan-pilihan berikut ini yang merupakan hak dari seorang warga negara. Bahwa hak itu tidak dapat diganggu-gugat, kemudian tidak dapat dihapus. Jadi ketika kalian akan menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu dulu apa itu makna dari hak. Ya, karena setiap manusia itu ketika lahir sudah punya hak yang melekat dalam diri manusia. Nah, di sini kita lihat jawaban dari A. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Kemudian B, setiap warga negara berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Lalu C, setiap warga negara mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Kemudian D, setiap warga negara memperoleh pendidikan dan pengajaran. Lalu E, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan. Nah, kira-kira mana jawaban yang benar? Namun kalian harus pahami dulu ya. Di sini ada kata-kata yang di jawaban E, yaitu setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan. Nah, yang ditanyakan adalah apa saja hak dari warga negara. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa jawaban E itu sudah pasti salah ya. Karena yang ditanyakan hak bukan kewajiban. Jadi jawaban E itu ada kata-kata wajib, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa E itu salah. Kemudian jawaban yang D, yaitu setiap warga negara memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, kalau yang D kira-kira jawabannya itu termasuk hak atau tidak? Ya, karena sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara, yaitu setiap warga negara itu memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi jawaban yang D itu adalah benar, karena setiap warga negara itu mempunyai hak untuk pendidikan dan pengajaran. Jadi kalian sebagai siswa itu berhak untuk memperoleh pendidikan. Lalu kita lihat yang C, setiap warga negara mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Nah, kira-kira jawabannya apa ya yang C? Nah, kalau C ini bahwa yang namanya mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan itu adalah kewajiban setiap warga negara. Jadi jawaban yang C itu salah ya, karena yang bagian di option C itu adalah kewajiban warga negara. Kemudian yang B, setiap warga negara berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Nah, ini sama dengan option nomor C ya, yang C, yaitu setiap warga negara itu wajib berperan serta dalam perlindungan negara. Jawaban B itu adalah salah ya, karena ini merupakan kewajiban. Lalu kita lihat option yang A, setiap warga negara bebas untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercaya. Nah, kalau jawaban yang A ini adalah benar. Kenapa? Karena setiap warga negara itu mempunyai hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama, kemudian kepercayaan masing-masing yang mereka percayai. Jadi jawaban yang A betul ya. Kenapa? Ini alasannya karena menurut Jimmy Asidik, yaitu hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara. Ini artinya, jadi jika seseorang masih berkedudukan sebagai warga negara Indonesia,
itu haknya untuk mendapatkan pendidikan, kemudian kewajiban membela negara itu masih melekat dalam diri mereka masing-masing. Berbeda jika misalnya mereka bukan menjadi warga negara Indonesia lagi, itu yang namanya hak mendapatkan pendidikan, mereka tidak akan mendapatkan dari Indonesia itu sendiri. Dan juga membela negaranya seperti apa ya, mereka tidak akan punya hak untuk membela negaranya. Kita lanjutkan. Nah, hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, bagi warga negara berhak untuk mendirikan partai politiknya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali saat ini partai-partai politik di Indonesia. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hak untuk warga negara yang menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat, misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah, dan lain-lain. Jadi ini merupakan hak dari setiap warga negara untuk dapat menduduki jabatan-jabatan, misalnya jadi presiden, kepala daerah, ataupun misalnya di RT dan RW. Kemudian selanjutnya, hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu, misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, dan ASN. Jadi setiap warga negara itu berhak diangkat dalam jabatan-jabatannya, karena tidak setiap orang itu wajib untuk menjadi TNI, polisi, atau ASN. Selanjutnya ada hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Jadi ini contohnya, misalnya ada seorang warga negara yang merasa bahwa hukuman yang dia terima itu kurang berkenan, itu dia boleh mengajukan hak untuk banding ke pengadilan. Selanjutnya, di soal berikutnya, kalian harus bisa membaca dulu, kemudian pahami dulu artikel isinya apa. Nah, Ibu ini akan percepat saja ya, karena kalian sudah pasti mengisi atau membaca terlebih dahulu isi dari artikelnya. Nah, artikel ini mengisyaratkan bahwa yang namanya pengingkaran hak dan kewajiban itu ada di Indonesia. Namun bagaimana sih caranya, atau apa saja sih cara-caranya agar kita terhindar dari pengingkaran hak dan kewajiban? Nah, kira-kira dari artikel tersebut manakah pernyataan yang benar atau salahnya ya? Yang pertama, jika kita melakukan pengingkaran hak dan kewajiban itu, apakah harus dengan cara-cara yang anarkis? Tidak ya. Coba kita lihat, yang pertama adalah peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini sudah barang tentu merupakan jawaban yang benar. Kenapa? Karena yang namanya pencegahan atau hal-hal yang akan menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban, pengingkaran kewajiban itu tidak harus dengan cara-cara yang anarkis ya. Kemudian yang B, upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut adalah dengan cara pelemahan supremasi hukum dan demokrasi secara konsekuen. Nah, kalau yang ini jawabannya adalah salah. Kenapa ya? Karena tidak selalu harus dengan cara yang anarkis atau dengan pelemahan supremasi hukum. Contohnya misalnya ada yang melakukan pengingkaran korupsi, ya, pengingkaran mengambil hak orang lain. Itu tidak harus melemahkan yang namanya supremasi hukumnya. Nah, ini kita lihat di sini ya, di modulnya. Ibu akan coba buka dulu modulnya. Kita cari, karena ada beberapa cara-cara untuk mencegah pelanggaran hak dan kewajiban, yaitu ada dua cara. Ya, ada dua cara, yaitu untuk mencegah yang namanya pengingkaran kewajiban dan hak warga negara. Yang pertama yaitu ada cara preventif. Ya, sebentar Ibu buka dulu, karena ini harus sesuai dengan apa yang kalian baca, kemudian apa yang kalian pahami di modul. Nah, di sini ada yang namanya cara preventif. Nah, cara preventif yaitu selain upaya terhadap pelanggaran hak warga negara, pengingkaran terhadap kewajiban pun tidak boleh dibiarkan, harus segera diatasi.
Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan cara preventif dan cara yang kedua adalah cara represif. Nah, cara preventif ini adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Nah, kalau proses pendidikan itu sudah ada sejak kalian mengikuti mata pelajaran PPKN dari SD ya. Kemudian dengan tulisan, kalau tulisan banyak itu dengan berupa buku, terus spanduk. Kalau spanduk itu sudah banyak dipajang ya untuk bagaimana cara kita agar menghindari yang namanya pengingkaran kewajiban. Contohnya dilarang membuang sampah sembarangan, itu salah satunya ya. Kemudian cara represif. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Nah, itu mungkin contohnya seperti tindakan-tindakan para aparat hukum ya. Misalnya ada yang melanggar lalu lintas, kemudian tidak membayar pajak, itu dilakukan oleh para pihak yang berwajib. Nah, jadi ini ya, kalau pengingkaran kewajiban tersebut tidak perlu dengan cara pelemahan supremasi hukum, misalnya KPK dihapuskan atau misalnya yang namanya lembaga bantuan hukum ditiadakan. Itu merupakan cara-cara pelemahan supremasi hukum ya. Itu jadi tidak termasuk jawaban yang benar atau dinyatakan salah. Nah, itulah akhir dari pembahasan modul kita kali ini di periode 1. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahasnya di modul berikutnya ya, yaitu di modul periode 2. Terima kasih untuk perhatiannya yang sudah menonton hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.